Never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua, jasmani rohani, dilancarkan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, langsung aja to the point teman-teman. Pada kesempatan ini kita coba memahami tentang Web 1, Web 2 dan Web 3 ya teman-teman, karena memang sesuai dengan project yang kita ikuti, yaitu Pi Network dan project-project lain juga. Tentunya memang semua mengatakan bahwa untuk saat ini menggunakan Web 3, arahnya semua ke Web 3. Nah, tapi pertanyaannya adalah ada beberapa yang memang mungkin belum ada gambaran Web 1, Web 2, Web 3 itu apa sih? Tahu-tahu Web 3 aja, Web 1, Web 2 juga belum paham ya. Maksudnya artinya belum ada gambaran. Nah, pada kesempatan ini saya coba ajak teman-teman sama-sama dengan saya juga ya, saya pribadi juga, kita coba belajar agar ada gambaran. Dan pada saat ini saya ambil sumbernya dari websitenya Komunikasi Praktis ya. Jadi di sana banyak dijelaskan. Saya ingin berbagi buat teman-teman ya apa yang saya temukan, apa yang saya pelajari. Mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman ya. Oke, untuk di awal sejarah singkat saya utarakan di sini. Sampai saat ini kan ada 3 generasi ya untuk website. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, web 1, web 2, web 3 ya. Dan yang sudah terjadi itu web 1, web 2, web 3-nya kan belum ya, seperti itu. Karena memang semua project kripto semua mengarah ke web 3. Itu semua mengatakan seperti itu. Kita menggunakan web 3 itu menggunakan 3. Ada juga sih teman yang bilang Pi Network ya, mungkin itu kaum sebelah ya, bilang Pi Network baru menggunakan Web 3 aja berisik banget. Ini udah ada kok Bitcoin yang menggunakan Web 5, Web 5. Nah, ini juga memang kita harus apa namanya? Harus ada gambaran juga ya. Kok bisa seperti itu? Nah, ini memang ada yang salah memahami mungkin ya. Oke, sejarah yang pertama Web 1 itu dari tahun 1990 sampai 2005 ya. Web 1 ini adalah generasi ya, generasi pertama dari internet, disebut juga website statis ya. Web 1 ini memiliki halaman web dasar yang dapat diakses dan dikomersialkan untuk pertama kalinya ya dari tahun 90 sampai 2005, di mana protokolnya menggunakan HTTP, HTML dan XML ya, berasal dari dunia web. Perambahan web pertama datang dalam web 1.0 ISP pertama yang memungkinkan kita terhubung melalui dial-up ya, alat pengembang web pertama itu di di web 1 ini. Bahasa perangkat lunaknya seperti Java, JavaScript juga berasal dari masa ini. Nah, dulu pernah mungkin teman-teman mengingat handphone yang namanya yang zaman-zaman Simon dulu ya, Simon, Nokia, sebelum adanya Android. Itu dulu sempat ada namanya JavaScript. Nah, setelah JavaScript berkembang ke Symbian. Ya, dari Java softwarenya itu, perangkat lunaknya itu dari Java ke Symbian, dari Symbian baru ke Android teman-teman. Seperti itu. Nah, itu perkembangan mengikuti perkembangan web juga. Ketika saat itu menggunakan Java dan Symbian itu masih menggunakan Web 1 ya, gitu teman-teman. Secara keseluruhan itu adalah hari-hari awal untuk internet ya. Jadi zaman dulu lah, jadi masih unyu-unyunya lah ya. Ya memang ciri utama dari Web 1 ini ya memang webnya statis ya, hanya show aja, menunjukkan saja. Artinya tidak ada interaksi yang seperti timbal balik dan multifungsinya kurang lah ya, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya Web 2 ya, itu dimulai dari 2006 sampai sekarang ya, itu untuk Web 2. Web 2.0 diciptakannya pada tahun 99 oleh Darcy Dinucci ya. Web 2.0 ini mengacu pada budaya partisipatif yang telah tumbuh di internet melalui konten yang dibuat pengguna atau isi buat pengguna ya, user generated content, media sosial, dan aksesibilitas yang tersebar luas ya. Web 2 telah menyebabkan pergeseran cara kita mengakses World Wide Web atau WWW. Kita sekarang dapat menggunakan ponsel dan memiliki banyak aplikasi di ujung jari tentunya ya. Ratusan aplikasi baru ditambahkan ke Play Store dan App Store setiap hari. Aplikasi apa contohnya? Banyak teman-teman. Di Web 2 ini memang hiruk pikuk
media sosial, aplikasi itu udah banyak banget, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, wah luar biasa lah pokoknya ya. Komunikasi digital juga pas puncaknya ini yang di Web 2 ini memang ketika lahirnya WhatsApp ya. WhatsApp dulu kan adanya awal-awal ada Friendster ya, Friendster, kemudian apalagi tuh lahirnya WA. Setelah Friendster ini dia ada BlackBerry, tapi BlackBerry memang dia bukan Android ya, dia punya apa namanya OS sendiri. Jadi BlackBerry ya, BBM, BlackBerry Messenger itu kalah dengan adanya kehadiran WhatsApp ya. Ada juga kemudian lahir lagi Facebook Messenger dan banyak sekali sebenarnya. Jadi itulah bukti daripada adanya interaksi menggunakan Web 2.0 teman-teman. Nah pertanyaan sekarang, Web 3 itu apa teman-teman ya? Web 3 ini apa? Web 3.0 yang akan kita hadapi ke depan adalah generasi internet berikutnya dan saat ini belum ada teman-teman ya. Jadi belum apa namanya, belum terrealisasikan. Web 3 ini adalah masa depan internet. Web 3 membuat pengguna mengontrol data mereka sendiri. Kenapa kok bisa mengontrol data mereka sendiri? Nanti karena memang sifatnya ini desentralisasi. Para pengguna atau user akan berpindah dari media sosial ke email atau belanja dengan satu akun dipersonalisasi, membuat catatan di blockchain dari seluruh aktivitas. Ya, jadi memang terdesentralisasi yang menggunakan teknologi blockchain Web 3 ini. Nah, 3 pencarian teratas di Google mengaitkan Web 3 ini dengan 3 orang yang berbeda. Namun, Tim Berners-Lee yang berbicara tentang konsep asli web semantik. Nah ini apalagi web semantik, nanti kita coba lihat ya. Artinya Web 3 ini memang teman-teman belum ya, itu belum terrealisasi. Jadi kita berbicara masalah Web 4 dan Web 5, bagaimana Web 3 aja belum terrealisasi. Kan tahapannya jelas, upgrade-nya jelas. Kalau misalkan handphone Android dari versi 1.34 ke 1.4.1 misalkan seperti itu. Nah itu kan tahapannya, karena gini biasanya hardware ini, perangkat keras ini tidak bisa langsung posisinya di upgrade yang betul-betul membuat kaget hardwarenya, nggak bisa, karena harus soft, harus pelan-pelan, ini dulu dimasukin ini biar daya bacanya nanti ada kekurangan, ketahuan kelemahannya hardware di mana. Oh ini misalkan anggaplah kalau di TV kayak misalkan apa ya, IC. Oh IC ini harus ditingkatkan kapasitasnya, kemudian kapasitor ini harus diganti, seperti itulah contohnya ya kalau di hardware. Nah jadi ini juga sama ya, perangkat lunak seperti ini juga sama. Jadi kalau hemat saya untuk Web 4 dan Web 5 itu jelas memang masih jauh ke depan ya, artinya Web 3 juga belum lahir. Nah mengapa Web 3 ini penting teman-teman ya? Jadi pertanyaannya itu, Web 3 ini meningkatkan fitur Web 2. Jadi ini bukan dari zero, bukan, ini meningkatkan saja, tapi infrastrukturnya tetap Web 2 ya, Web 2, dan mengembangkan secara optimal. Saat membandingkan Web 2 dan Web 3, jelas bahwa situs Web 3 akan jauh lebih imersif dan mudah digunakan. Semuanya dengan tetap menjaga keamanan dan privasi atas data pribadi ya. Untuk membuat situs Web 3 tanpa izin dan tanpa kepercayaan, jaringan peer-to-peer atau blockchain atau keduanya akan digunakan untuk membuat decentralized application atau aplikasi terdesentralisasi atau DApps, disingkat DApps. Nah makanya semua diserahkan ke kita, ke user, ke pengguna teman-teman, karena ini desentralisasi, tidak terpusat sama sekali, tetapi tingkat keamanannya tetap baik adanya ya, seperti itu. Kemudian bagaimana Web 3 ini bekerja? Nah token Web 3 sangat penting untuk internet yang terdesentralisasi. Ini karena berinteraksi dengan blockchain membutuhkan biaya gas ya. Kalau blockchain itu kan tetap membutuhkan biaya gas atau gas fee. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan gas fee itu seperti apa dan peruntukan seperti apa ya. Itu sudah ada, silahkan. Sebagai imbalan untuk memiliki data Anda sendiri, itu buat pengamanan saja. Jadi untuk membayar blok-blok karena itu membutuhkan biaya. Web 3 ini kemungkinan besar akan menyertakan semacam metode pembayaran yang sangat kecil. Nah, sangat kecil, murah ya, untuk mempublikasikan data ke blockchain seperti itu ya. Jadi artinya biaya tetap ada untuk blok-blok di blockchain ini, gas fee ini, namun tidak
mahal, artinya itu diminimize ya, diminimalisir sekecil mungkin. Bagaimana nanti dengan teknologi yang menggunakan Web3 ini yang digabungkan dengan blockchain, luar biasa teman-teman. Makanya saya sedikit bingung juga, ada yang bilang sekarang udah Web 5 gitu kan. Sementara saya melihat bahwa proyek-proyek kripto baru pun, bahkan yang sudah berjalan pun, itu belum menjalankan Web3. Bagaimana Web 5 kan gitu, bagaimana Web 4. Nah, ini artinya kita harus lebih memahami juga. Memang ada satu aplikasi medsos ya, aplikasi media sosial, kita interaksi di dalamnya. Tapi ketika kita interaksi di dalamnya itu kita komen, kita share foto, kita share video, apapun yang kita lakukan di sana kita mendapatkan imbalan koin teman-teman. Nah kebetulan saya menjalankan itu, aplikasinya menarik sih, mirip kayak Facebook gitu kan. Kita bisa komen, interaksi segala macam, tetapi dengan pengerjaan kita atau isengnya kita itu main medsos, kita dibayar dengan koin, dan koin itu ada di beberapa exchanger. Nah nanti kita bisa swap di sana dan bisa jadi uang juga. Lumayan lah seperti itu ya kira-kira. Oke, selanjutnya ini ada penjelasan sedikit tentang gambaran tentang generasi Web 4 ya, Web 4.0. Nah ini sebenarnya gimana sih Web 4.0? 3 aja belum, sekarang udah 4. Nah ini untuk gambaran saja, tetapi belum ya teman-teman ya. Web 4 sulit untuk dibayangkan ya, Web 4 ini, karena kita belum melihat kekuatan penuh dari Web 3. Tetapi kemungkinan Eric Schmidt, ketua Google, benar dan internet akan menghilang. Ya saya sih artinya kita bukan ahlinya, kita nggak tahu ya. Artinya internet akan menghilang seperti apa dan bagaimana kita nggak tahu, kita lihat aja karena kita follower, ikut aja, tonton aja lah. Cuman setidaknya kita ada gambaran, kita tidak buta-buta banget gitu loh. Jadi Web 1 ini perkembangannya, kedua ini, ketiga ini, dan ke depan 4 ada gambaran. Kayak begini gitu loh. Jadi kita nggak terlalu tertinggal ketika teknologi itu hadir, kita sudah ada gambaran apa yang akan kita dapat, benefitnya seperti apa gitu kan. Dengan ini ya, yang Web 4 ini dimaksud bahwa itu akan menjadi begitu mendarah daging dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak lagi memperhatikannya seperti ikan dengan air ya. Artinya tidak ada air yang nggak bakal hidup tuh ikan. Nah ini yang ya sebenarnya gimana ya, ngeri-ngeri sedap ya. Jadi masa iya sih ketergantungan banget gitu ya. Memang sampai saat ini kan begitu. Manusia sekarang di mana-mana, mau dari anak kecil sampai orang tua sampai nenek kakek, artinya udah pegangannya handphone, udah online ya. Jarinya udah bergoyang di layar kan begitu. Artinya web ini sudah betul-betul kayak peribahasa kita adalah dunia di genggaman ya katanya ya. Seperti itu bahasanya ya. Dunia ini dalam genggaman. Waduh, ngeri ya. Nah, jadi masyarakat akan menggunakan begitu banyak, menjadi bergantung ya saya bilang tadi ketergantungan mungkin ya, bahkan bahwa kita lupa itu ada ya, entah seperti apalah untuk Web 4 ini ya. Jika ini benar ya, mesin pencari cerdas dan bentuk kecerdasan buatan lainnya akan ada di mana-mana ya, yang sekarang kan sudah ada di revolusi industri 4.0 itu. Sebenarnya yang dikatakan 4.0 yang sudah jalan itu ya industrinya, industri 4 ya, industri generasi keempat. Kalau ini kan web generasi keempat, ini belum. Tetapi untuk industrinya sudah, karena di sana sudah tercipta adanya AI ya, artificial intelligence. Itu sudah ada, sudah digunakan di mana-mana. Ya jadi ada yang menggunakan untuk ini aja, Pi Network aja kan dibaca daripada data kita ya, sebagai pionir ini kan dia menggunakan teknologi AI atau artificial intelligence. Nah seperti itu ya. Jadi memang Web 4 ini belum. Artinya salah satu alasan penting mengapa desentralisasi diperlukan ya, dibutuhkan dengan cepat segala sesuatunya, tujuannya kan ke sana. Jadi semua kehidupan kita, sesuatu hal itu dengan cepat, simple, mudah gitu. Oke. Kemudian kita kembali ke Web 3 ya, ke Web 3. Di Web 3 ini apa manfaatnya teman-teman?
teknologi Web 3 akan meningkat secara dramatis pada Web 2. Ternyata jadi memang ini badannya ini tetap Web 2 teman-teman, tapi di-upgrade ke Web 3. Karena memang infrastrukturnya bukan berarti Web 3 ini dibuat dari nol, tidak, tapi infrastrukturnya ditingkatkan saja. Nah, berikut adalah beberapa daftar manfaat dari Web 3 yang dapat kita lihat. Yang pertama adalah lebih privasi, ya, lebih pribadi lagi. Web 3 ini akan fokus pada privasi dan keamanan daripada kontrol dan pengawasan. Ini akan memberdayakan Anda untuk memilih data mana yang ingin Anda bagikan dan mana yang ingin Anda simpan sendiri atau sebagai privasi. Data pribadi Anda itu akan menjadi milik Anda dan bukan orang lain. Artinya data itu bisa berupa log daripada gambar kita, kalau di NFT bisa log daripada data betul-betul privacy kita, data daripada kita punya produk misalkan, dan produk itu bisa kita buatkan kode paten sendiri, artinya seperti itu. Dan ini memang lebih privacy ya. Kemudian yang kedua, lebih aman, lebih safety. Jelas Web 3 akan lebih aman daripada literasi internet sebelumnya ya. Ini akan dimungkinkan melalui teknologi blockchain yang sifatnya terdesentralisasi, di mana blockchain ini sampai saat ini terbilang masih paling sulit untuk diretas gitu teman-teman ya, paling sulit untuk diretas karena ketika ada orang yang mau mencoba meretas, dia harus meloloskan izin daripada blok-blok lain. Nah, sementara tergantung daripada banyaknya node yang harus diretas. Kalau misalkan node Anda ya diretas satu, nah dia harus mendapatkan izin dari, ketika contoh Pi Network punya 111.000 node. Kalau satu node diretas, otomatis yang 110.000 itu harus mengizinkan transaksi dari peretas itu. Jadi nggak gampang teman-teman gitu. Jadi lebih safety ya, kalau untuk menggunakan blockchain itu lebih safety. Kemudian yang ketiga, desentralisasi. Nah, Web 3 ini tidak akan memberi insentif pada jaringan terpusat, nggak ada. Karena memang terdesentralisasi, nggak berpusat, jadi nggak ada kita biaya insentif segala macam, nggak ada. Ini adalah kunci demokrasi yang adil dan tidak dapat dipercaya dalam bentuk apapun. Ini akan menjadi transparan, betul transparan. Semua orang transaksi kita bisa ngelihat, tetapi tidak bisa ambil alih, nggak bisa, ya, hanya melihat saja dan mengetahui saja. Bayangkan hari ketika pemerintah menggunakan buku besar, ya, ketika sebuah pemerintahan yang menggunakan buku besar itu artinya blockchain di sana ya, didistribusikan publik sehingga orang-orang dapat meminta pertanggungjawaban mereka atas pengeluaran mereka. Karena pengeluaran pemerintah apa segala macam itu masyarakat bisa melihat ketika memang pemerintah itu menggunakan teknologi blockchain. Karena kita bisa tracing, lihat transaksi pemerintah kemana aja, bayar apa dan bagaimana, itu tahu gitu loh. Ini buat kemana, tetapi kita nggak bisa menjegal atau bisa mengambil alih atau apa, nggak bisa. Hanya bisa mengetahui saja seperti itu. Kemudian ini juga dapat mengurangi korupsi sebetulnya di organisasi besar ya. Jadi takutlah orang mau korupsi, ngeri ketahuan transaksinya. Ini sebenarnya manfaatnya besar sekali. Perusahaan Web 3 sedang membangun internet dan berpotensi mengubah bisnis dan pemerintahan menjadi lebih baik sebetulnya ya. Meskipun karena besarnya perubahan ini, ya, ini akan menghadapi beberapa tantangan keras di jalurnya ke depan yang tak terhindarkan, karena memang monetary saat ini, apalagi yang berhubungan dengan perbankan, monetary saat ini tentunya tidak mau serta-merta semua terbuka ya. Karena memang sudah terbiasa kita tersentralisasi. Jadi kalau untuk merevolusi ke desentralisasi ini agak berat. Mungkin ada beberapa tentangan yang keras ya tentunya. Itu nggak bisa dielakkan lagi teman-teman. Nah, kemudian yang keempat, kepemilikan data. Ya, kepercayaan akan lebih alami ya, lebih natural lah di Web 3 ini. Jadi Anda tidak perlu memberikan data Anda ke perusahaan besar di setiap kesempatan. Transaksi apapun itu, misalkan kita mau transaksi apa dengan perusahaan segala macam, itu nggak perlu kita pakai data-data lagi. Kita mau transfer besar pun ya nggak perlu ada seperti saat ini dipertanyakan di bank ini dana dari mana, untuk apa dan sebagainya, nggak ada seperti itu. Kemudian kena tax berapa itu nggak ada lagi kalau pakai desentralisasi ya. Sebaliknya ya itu akan milik sendiri lah artinya gitu ya teman-teman ya. Oke, yang kelima,
adanya interoperabilitas. Ya, interoperabilitas ini pengembang akan merasa semakin mudah untuk membangun dApps baru yang akan bekerja di semua perangkat pintar, mulai dari televisi, laptop, ponsel, ya kotak pintar. Ya, kota pintar ini artinya ya banyak kan di YouTube juga sudah diiklan-iklankan atau dikasih gambaran bahwa ketika kota itu didesain menjadi kota pintar, di sana sudah semua terdesentralisasi dan semua berteknologi tinggi. Kita misalkan ke stasiun hanya menggunakan sidik jari, colek-colek doang ya, karena kita punya log sendiri, terdesentralisasi, kita sebagai membernya udah selesai, nggak perlu pakai daftar dulu, pakai KTP segala macam, nggak perlu. Nah ini kan luar biasa, itu kalau memang mencakup ke smart city, ya artinya kota pintar. Seperti itu. Kemudian yang keenam, tidak ada interupsi. Sistem terdistribusi lebih kecil kemungkinannya untuk menghadapi pemadaman layanan karena tidak ada otoritas pusat di sini. Jadi tidak ada titik kegagalan tunggal. Jika satu node gagal, sisanya melanjutkan. Jadi kalau misalkan transaksi di satu node ini, kita ambil contoh Pi Network 111, anggaplah 111, jangan nggak usah 111.000 ya, 111. Berarti yang 110 jalan, walaupun satu gagal 110 jalan. Seperti itu teman-teman. Makanya jadi nggak ada interupsi atau misalkan stuck transaksi dan sebagainya, nggak ada. Ini luar biasa. Kemudian yang 7, web semantik. Apa sih web semantik? Web semantik itu memungkinkan data untuk dibagikan di banyak platform. Ya, dibagikan di banyak platform sistem. Contoh transaksi atau informasi apa di platform ini tapi bisa diakses melalui platform ini, seperti itu. Sistem dan komunitas ini akan bertindak sebagai jembatan untuk format data yang berbeda yang mengarah ke peningkatan koneksi. Ya, kita lebih global lagi koneksinya ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah blockchain tanpa izin. Siapapun dapat bergabung dan berkontribusi ya di blockchain tersebut ketika memang blockchain itu digunakan. Misalkan blockchain pemerintah Indonesia menggunakan blockchain, ya kita bisa menggunakan blockchain itu, nggak perlu izin. Kita mau mengembangkan aplikasi, Anda buat aplikasi apa di blockchainnya pemerintah bebas, nggak ada masalah. Itu karena desentralisasi, nggak berpusat, nggak perlu izin, nggak perlu data pribadi Anda, nggak perlu. Seperti itu. Semua pengguna dapat mengakses layanan karena kode tidak membeda-bedakan. Ya, jadi kita bisa mengakses semua. Bahkan kita bisa mengembangkan kreativitas kita di sana. Makanya luar biasa sebetulnya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya gambaran memahami sedikit daripada gambaran web 1, web 2, web 3 dan web 4 tadi. Nah, utamanya memang intinya adalah web 3, bagaimana kita memahami dan menghadapi web 3 ke depan seperti apa. Karena memang kita yang kita jalankan semua project itu rata-rata siap untuk menggunakan web 3, artinya web 3 belum. Nah, selanjutnya memang saya akan coba bahas tentang inovasi industri 4.0 ya dan society 5.0. Artinya di sini yang sudah jalan, industri 4.0 sudah jalan, kemudian society ini belum, society 5.0 belum. Jadi pelan-pelan aja. Saya juga sama-sama belajar, tapi nanti ada tertarik untuk membahas Stellar ya, Stellar Consensus Protocol, Stellar, kemudian ada Federate Byzantium agreement ya, perjanjian Bizantium itu juga perlu karena berhubungan dengan Pi Network kita Stellar, mendengar Stellar ya, XML tapi kita nggak ngerti, nggak tahu. Nah, tapi kita coba belajar bersama, mudah-mudahan saya juga sehat, ada waktunya ya, kita sama-sama memahami lah apa sih sebenarnya Stellar, bagaimana, kemudian Federate Byzantium Agreement ini seperti apa. Nah, nanti satu-satu ya teman-teman ya, mudah-mudahan. Mohon maaf saya di sini tidak untuk menggurui ya, hanya membagikan informasi teman-teman. Apa yang saya dapat, informasi ini penting saya rasa untuk memberikan gambaran buat teman-teman, dan saya pribadi juga sama-sama belajar ya sama teman-teman. Jika ada salah kan artinya nanti saya dikoreksi. Oh iya, jadi ilmu buat saya tambahan. Oh iya benar, saya cek lagi. Oh iya betul gitu ya. Oke, makasih, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.